kelompok 10 akan membawakan materi tentang adat istiadat upacara tradisi dalam kehidupan orang Melayu. Dengan 4 pokok pembahasan, yang pertama menapak langkah, yang kedua buai-buai si intan payung, yang ketiga masak anak-anak, dan terakhir kesimpulan. Kelompok yang terdiri dari saya, Naurah Amrusyahada, Indah Suci Lestari, Prameswari Dispiyana, Indah Febi Pratiwi Lubis, dan juga Alina. Adat istiadat. Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Pada masyarakat Melayu, baik berupa tradisi, adat upacara, dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat, adat di daerah Melayu sendiri telah ada dan berkembang sejak lama hingga kini. Sejak lahir, masyarakat Melayu sudah memiliki ketentuan-ketentuan adat. Tradisi tersebut berupa tradisi kelahiran, tradisi pernikahan, tradisi pakaian Melayu, bahkan sampai pada tradisi kematian. Materi yang pertama, menapak langkah. A. Kehamilan. Adat istiadat kehamilan sewaktu mengandung atau saat bayi masih dalam perut ibu ada beberapa ketentuan pelaksanaan dalam adat diantaranya. A. Melenggang perut. Adat ini lebih dikenal masyarakat sebagai manditian. Upacara ini dilakukan pada wanita yang mengandung anak sulung ketika kandungan berusia sekitar 7 atau 8 bulan. Dilakukan oleh seorang bidan untuk membuang geruh atau kecelakaan yang mungkin menimpa wanita hamil yang bakal bersalin dan untuk memperbaiki posisi hamil di dalam perut. Peralatan dan pelaksanaan. Peralatan untuk upacara ini termasuk 7 helai kain dengan 7 warna berlainan, segantang beras, sebiji kelapa, beberapa urat benang mentah, damar, minyak kelapa atau minyak urut, lilin, tepek sirih yang lengkap isinya. Pada permulaannya, bidan akan membacakan jampi mantra dan mengandam wanita hamil tadi, tepung tawar dicalit ke mukanya dan beras kunyit ditabur. B. Masa kehamilan. Ketika tiba waktu bersalin, persediaan akan dikelola oleh keluarga tersebut seperti kebiasaannya ketika itu sudah cukup bulan 10 hari, tetapi ada kalanya tempo kehamilan dapat mencapai hingga 10-12 bulan yang disebut bunting kerbau. Menurut kepercayaannya juga, daun lengkuang berduri akan digantung di bawah rumah dan kapur akan dipangkah pada tempat-tempat tertentu di dalam rumah wanita yang hendak melahirkan tadi, untuk menghindari gangguan makhluk halus. C. Selepas 40 hari nifas. Nifas merupakan suatu keadaan yang dialami oleh ibu yang baru saja melahirkan. Dalam Islam, masa nifas biasanya berlangsung selama 40 hari atau lebih. Selama masa tersebut, seorang wanita dibebaskan dari kewajibannya seperti larangan saat haid, yaitu sholat 5 waktu dan puasa wajib. Mandi nifas biasanya dilakukan pada hari ke-44 setelah melahirkan. Mandi nifas dimaksud bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan diri bagi seorang wanita yang telah selesai melahirkan. Tradisi mandi nifas itu sendiri berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Yang kedua, buai-buai si intan payung. A. Pakaian pertama. Pakaian bayi baru lahir dalam tradisi Melayu biasanya merupakan salah satu jenis yang dirancang untuk memberikan kenyamanan untuk bayi dan kemudahan untuk para ibu setelah melahirkan. Seperti contohnya penggunaan bedong. Dalam penggunaan bedong untuk bayi baru lahir merupakan tradisi Melayu yang masih umum dilakukan. Bedong berfungsi untuk memberikan rasa nyaman dan aman dan mirip dengan posisi bayi saat berada di dalam rahim. B. Tanggal pusat. Biasanya bayi yang baru lahir akan tanggal pusatnya dalam waktu seminggu. Pada saat itu, adat cuci lantai akan diadakan. Di beberapa tempat, ia juga disebut adat naik buai karena selagi bayi itu belum tanggal pusatnya, dia tidak bisa dibuaikan dan akan tidur di samping ibunya. Adat ini sebaiknya dilakukan pada hari Senin atau Kamis. Bahan-bahan yang digunakan untuk adat cuci lantai seperti: yang pertama, nasi kunyit dan lauk-lauk. Yang kedua, seekor ayam hidup. Yang ketiga, paku, buah keras, asam, garam, dan sirih pinang. Yang terakhir, hadiah untuk bidan sepersalinan pakaian.
kenduri doa selamat akan diadakan pada awal adat ini. Setelah itu, bidan akan memulai jampi serapahnya sambil memegang ayam dengan cara mengais-ngaiskan kaki ayam ke lantai tempat wanita itu hamil. Selanjutnya, lantai itu akan dibersihkan. Mak bidan akan menjalankan keseluruhan upacara ini. Sebelum itu, si ibu dan si bayi akan dimandikan, diurut dan dibedak. Selesai upacara tersebut, bahan yang digunakan tadi beserta sedikit uang akan dihadiahkan kepada bidan tersebut. C. Menanam tumbuni. Menanam tumbuni adalah tradisi masyarakat Melayu yang melibatkan penguburan plasenta atau ari-ari bayi yang baru lahir. Proses ini dilakukan sebagai bentuk simbolik terhadap bayi. Berikut adalah langkah-langkah dalam menanam tumbuni. Yang pertama, gali lubang kurang lebih sedalam 1,5 meter. Kedua, cuci tumbuni menggunakan air bersih mengalir untuk menghilangkan kotoran. Ketiga, setelah itu, masukkan asam jawa dan garam kasar diaduk-aduk agar menghilangkan bau amis dari sisa darah. Keempat, masukkan ke dalam kain putih lalu ditutup rapat. Kelima, masukkan ke dalam gentong tanah liat. Keenam, masukkan benang dan jarum di dalam gentong atau di guci tersebut. Ketujuh, sebelum gentong dikubur, diazankan terlebih dahulu. Ini bukanlah sekedar adat, namun merupakan praktek berunsur keagamaan. Yang terakhir, pantangnya dalam menanam tumbuni tidak boleh melihat ke belakang. Dalam proses menanam tumbuni, gentong atau guci tidak boleh memakai tutupnya. Tutup tersebut diletakkan di sebelah guna agar tanah bisa ikut masuk ke dalam gentong tersebut. D. Cukur rambut. Adat ini dilakukan pada hari ke-7 setelah dilahirkan. Ia juga disebut adat potong jambul. Kenduri nasi kunyit dan doa selamat diadakan pada hari tersebut. Untuk menjalankan upacara tersebut, beberapa kelengkapan disediakan seperti sebuah dulang berisi 3 mangkuk atau piring yang berisi air tepung tawar, beras kunyit, dan bertih. Sebiji kelapa muda dipotong bagian kepalanya dengan potongan berkelok-kelok siku. Seluang untuk dijadikan penutupnya, air dibuang dan diganti dengan sedikit air sejuk. Kemudian kelapa itu diletakkan di dalam sebiji batil. Biasanya kelapa itu dihias, umpamanya dengan melilitkan rantai emas atau perak di kelilingnya. Pada hari itu, bayi dipakaikan dengan pakaian cantik dan diletakkan di atas talam yang dialas dengan tilam kecil atau didukung oleh si bapak atau datuknya. Si bayi seterusnya dibawa ke tengah majelis dan disambut oleh hadirin lelaki sambil berselawat. Si bayi akan ditepung tawar serta ditabur beras kunyit dan bertih. Para hadirin secara bergilir-gilir akan menggunting sedikit rambut bayi tersebut dan dimasukkan ke dalam kelapa tadi. Upacara akikah. Upacara akikah dalam adat Melayu dari segi syarak, akikah membawa pengertian menyembelih ternak pada hari ke-7 setelah anak dilahirkan. Orang Islam yang berkemampuan disunatkan menyembelih ternak seperti kambing, sapi, atau kerbau sebagai akikah anak yang baru lahir. Seorang anak disunatkan berakikah sekali saja seumur hidup. Ada syarat-syarat tertentu dalam memilih hewan untuk akikah dan jumlah ternak untuk akikah juga berbeda menurut jenis kelamin bayi. F. Upacara memijak tanah. Di beberapa tempat, adat ini juga disebut adat menginjak tanah. Ini sebagai merayakan anak yang baru pandai berjalan. Turun tanah berarti seorang anak kecil dilepaskan untuk menginjak tanah sebagai lambang melanjutkan kehidupannya. Biasanya, kenduri doa selamat diadakan untuk mengiring upacara ini. Setelah pesta selesai, tikar dipresentasikan di depan tangga sebagai awas anak tersebut berjalan. Di atas tikar disediakan beberapa nampan yang berisi berbagai jenis barang. Menurut kepercayaan orang Melayu juga, adat ini dilakukan untuk memprediksi masa depan anak itu berdasarkan barang yang diambil. 3. Masak anak-anak. A. Bertindik telinga. 1. Makna dan simbolis. Upacara tindik telinga dalam budaya Melayu seringkali melambangkan proses peralihan dari masa anak-anak menuju kedewasaan. Dalam beberapa kepercayaan, telinga yang ditindik dipercaya dapat membantu anak-anak agar memilih kehidupan yang baik dan menjaga mereka dari masalah di masa depan. 2. Tradisi pelaksanaan. Tradisi bertindik telinga biasanya dilakukan ketika anak masih kecil, umumnya di antara usia 5 hingga 12 tahun. Pada beberapa komunitas, upacara ini dijalankan pada hari yang dianggap baik. 3. Proses dan ritual upacara. Anak biasanya akan mengenakan pakaian adat atau pakaian khusus. Kemudian, seorang yang ahli atau orang tua
anak tersebut akan melakukan proses tindik secara tradisional menggunakan jarum khusus. Setelah tindik selesai, orang tua atau kerabat akan memberikan hadiah atau perhiasan seperti anting sebagai tanda selamat dan harapan agar anak tumbuh dengan baik. 4. Perubahan seiring waktu. Seiring perkembangan zaman, beberapa aspek dari tradisi ini mungkin telah berubah seperti cara menindik yang lebih modern dan higienis. Namun, nilai-nilai simbolis dan adat istiadat tetap dijaga. Secara keseluruhan, tradisi bertindik telinga di budaya Melayu bukan sekedar menghias tubuh, melainkan memiliki makna mendalam sebagai bagian dari adat istiadat, doa dan harapan bagi generasi penerus agar senantiasa diberkahi dalam kehidupan mereka. B. Berhitan. Dalam budaya Melayu, upacara hitan atau sunat merupakan salah satu tradisi penting yang memiliki makna simbolis dan religius. Hitan biasanya dilakukan pada anak laki-laki sebagai salah satu tanda kedewasaan dan dianggap sebagai bagian dari proses penyucian dalam agama Islam yang banyak dianut oleh masyarakat Melayu. Tradisi ini bukan sekadar ritual keagamaan, tetapi juga mencakup adat istiadat serta nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Melayu. Hitan juga dianggap sebagai langkah awal dalam mematuhi tuntunan agama Islam yang mengharuskan seorang muslim untuk menjalani hitan sebagai bagian dari menjaga kebersihan dan kesucian diri. Tradisi ini dianggap sebagai upaya menjaga kesehatan fisik dan spiritual serta memperkuat identitas sebagai bagian dari komunitas Melayu yang beragama Islam. Upacara hitan biasanya dilakukan pada anak usia 8 hingga 12 tahun, meskipun dalam beberapa keluarga atau daerah pelaksanaannya bisa lebih awal atau lebih lambat. C. Kelengkapan pakaian anak. Dalam budaya Melayu, upacara tradisi kelengkapan pakaian anak merupakan salah satu bentuk adat istiadat yang dijalankan untuk memperkenalkan anak kepada budaya, nilai-nilai, serta identitas Melayu sejak dini. Upacara ini mencangkup pemberian pakaian adat Melayu kepada anak yang diiringi dengan doa dan simbol-simbol tertentu. Tradisi ini menandakan pentingnya keterkaitan dengan adat istiadat Melayu dan pengharapan agar anak tumbuh dengan penuh keberkahan serta nilai-nilai luhur budaya. Pakaian adat yang dikenakan pada anak juga seringkali bermakna perlindungan, keberanian, dan kedewasaan yang akan menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Upacara ini biasanya dilakukan ketika anak masih kecil, umumnya pada usia 1-3 tahun atau pada momen-momen tertentu seperti ulang tahun pertama. D. Permainan anak. Permainan tradisional anak-anak dalam budaya Melayu memiliki peran penting sebagai bagian dari adat istiadat dan upacara tradisional. Permainan ini bukan hanya hiburan semata, tetapi juga syarat makna, mengajarkan nilai-nilai budaya dan mempererat hubungan sosial di kalangan anak-anak. Dalam masyarakat Melayu, berbagai permainan tradisional diperkenalkan sejak dini kepada anak-anak sebagai cara untuk mengenalkan kebersamaan, keberanian, kreativitas, dan solidaritas. Beberapa permainan bahkan memiliki unsur keagamaan dan adat yang mendalam. Jenis permainan. Congklak. Permainan congklak melibatkan papan dan biji-bijian, mengajarkan strategi perhitungan dan kesabaran. Permainan ini populer di kalangan anak perempuan, tetapi juga dimainkan bersama oleh semua anak. Kedua, gasing. Permainan gasing atau top dimainkan dengan cara memutar. Gasing yang terbuat dari kayu atau besi ini menguji kekuatan keseimbangan dan ketangkasan. Gasing adalah simbol keseimbangan dan kontrol diri, nilai yang dihormati dalam budaya Melayu. Ketiga, layang-layang. Permainan layang-layang dilakukan dengan menerbangkan layangan di udara, melatih ketelitian dan kesabaran. Tradisi ini juga melambangkan kebebasan dan kemampuan mengatasi rintangan serta biasanya diadakan saat musim berangin. 3. Sepak takraw adalah permainan yang menggunakan bola anyaman rotan yang dimainkan dengan kaki. Permainan ini melatih kelincahan, keterampilan fisik, dan kerjasama tim. Yang terakhir, kesimpulan. Bagi masyarakat Melayu yang rata-ratanya beragama Islam, adalah terpercaya setiap anak yang dilahirkan memiliki rezekinya masing-masing. Justru itu, setiap kelahiran itu harus disyukuri. Dalam aspek kelahiran ini, masyarakat Melayu banyak mengadopsi norma tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Ini mencangkup tingkat saat mengandung, melahirkan, dan setelah lahir. Dalam hal ini, masyarakat Melayu banyak mengadopsi norma tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Ini mencangkup tingkat saat mengandung, melahirkan, dan setelah lahir seorang anak, berdasarkan ketentuan adat atau berdasarkan apa yang telah diwariskan kakek dan nenek moyang kita pada masa terdahulu, dan kita tidak boleh melupakannya. Orang Melayu memiliki berbagai macam adat tradisi kelahiran, tergantung daerahnya masing-masing.
Sekian presentasi dari kami. Thank you.